Senyum dari rumah. Saya mengetik di grup chat tim, sambil menarik kerah baju lebih tinggi untuk menyembunyikan memar yang mulai pudar. Di Dinamiko Elite, mereka menghargai karyawan fleksibel, asal kita tidak pernah membahas hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman. Ayah tiri saya, Pak Budi Santoso, adalah pemasok bunga terbesar perusahaan melalui Santoso Flora. Malam ini gala produk unggulan akan dibuka dengan rangkaian bunga seremonial miliknya. Dia pikir itu momen kejayaannya. Saya tahu itu akan menjadi akhirnya. Nama saya Sinta Wijayanti. Usia 33 tahun. Hari saya dimulai seperti biasa, dengan sinar matahari pagi yang menyayat meja kerja saya. Dari apartemen lantai 19 di kawasan Sudirman, Jakarta terlihat seperti grid Koco dan Bojo yang sunyi, tempat niat tersembunyi di balik jendela gelap. Dengung kota rendah di bawah lantai kayu, pengingat mesin yang selalu bekerja, baik di luar maupun di dalam diri. Saya login ke jaringan internal Dinamiko Elite. Layar selamat datang biru lembut menyinari wajah saya di ruangan redup. Sistem ini bahasa ibu saya, dunia protokol dan alur data di mono emosi hanyalah kesalahan pembulatan dan logika yang berkuasa. Notifikasi berbunyi tajam dan sintetis. Dari pop-up kecil ceria dengan logo burung khas perusahaan. Pagi, Sinta. Permintaan kerja dari rumah hari ini disetujui. Pertahankan sikap positifmu dan senyum untuk kami. Jari saya bergerak tanpa pikir. Kebiasaan yang diasah bertahun-tahun dalam komunikasi korporat. Senyum dari rumah. Saya balas, tekan kirim sebelum kursor berkedip. Koto-koto itu menggantung di ruang digital. Cermin sempurna dari basa-basi kosong mereka. Mereka ingin senyum. Saya beri janji satu senyum dari jarak aman. Saya dorong kursi mundur, roda kursi senyap di lantai kayu. Pantulan di monitor gelap adalah bayangan wanita profesional, kemeja putih rapi, rambut diikat kencang. Saya angkat dagu, cahaya menyentuh. Di bawah garis rahang, menghilang kekerah kaku, alasan saya minta kerja dari rumah. Peta memar ungu dan kuning pudar di bawah lapisan concaler. Memar itu memudar, tapi belum cukup cepat. Kain kemeja adalah bentang. Tepi kaku adalah batas sengaja. Tak ada yang di kantor perlu melihatnya. Tak ada yang perlu bertanya hal-hal yang tak ingin saya jawab. Belas kasihan adalah liabilitas, simpati mata uang yang tak mampu saya tukar. Ponsel pribadi bergetar di meja. Getaran lebih dalam daripada ping korporat. Pesan teks. Nama di layar, Pak Budi Santoso. Ayah tiri saya. Layar menyolo dengan kata-katanya. Setiap koto batu polesan perintah. Rencana malam sudah siap. Ingat datang lebih awal ke Golo Balai Grand Jakarta Convention Center. Kamu yang akan serahkan buket pembuka kicau. Keluarga kita harus tampak baik di depan pers, ini penting untuk brand. Keluarga kita. Brandnya. Dua hal itu menyatu sejak dia menikahi ibu saya. Saya baca pesan 2 kali, wajah tak berubah. Koto-koto itu campuran inklusi palsu dan ancaman terselubung. Dia tak meminta, dia memerintah, menikenario adegan, dan saya hanya properti. Saya screenshot, suara shooter ponsel terdengar keras di ruangan sunyi. Saya buka slow drive aman, navigasi folder dengan kecepatan terlatih. Jalur itu terbakar di ingatan. Vendor pribadi, Santoso Flora. Di dalam folder itu ada lagi namanya, deklarasi perang diam, pembalasan. Saya taruh screenshot ke folder. Nama file, ing 8874 peng. Bergabung dengan yang lain, kwitansi scan, pesan arsip, rekaman audio, pasukan data yang tumbuh diam rencana, yang lama tidur kini bergerak penuh. Setiap komunikasi batu botol lain di tembok yang saya bangun. Tembok yang akan segera mengurungnya.
Notifikasi lain, kali ini email. Pengirim Pak Lukman Siregar, Wakil Presiden Eksekutif Operasi Deep Dinamico Elite, pria yang bicara dalam spreadsheet dan mengukur sukses dalam basis poin. Dia pragmatis, tak sentimental, dan paling penting obsesi dengan efisiensi serta mitigasi risiko. Subjek, undangan rapat 11 pagi. Tinjauan mendesak kontrak supplier, Santoso Flora. Denyut nadi saya berdegup keras sekali. Ini terjadi lebih cepat dari proyeksi saya. Saya terima undangan segera. Jendela baru terbuka. Ruang kosong untuk balas atau lampir. Jari saya terbang di keyboard. Pak Lukman, saya tunggu. Saya lampirkan dokumen relevan untuk praboco. Ini klausul integritas supplier yang saya draft tahun lalu yang ditandatangani Pak Budi saat perpanjangan, khususnya pasal 14(7). Salam, Sinto Wijayanti. Saya navigasi ke folder aman lain di server perusahaan. File bernama klausul integritas supplier master signet. Klausul ini mahakarya perang birokrasi saya. Padat, penuh istilah hukum, terkubur dalam paket perpanjangan vendor tahunan. Berisi kewajiban pengungkapan pihak terkait dan perlindungan anti balasan bagi pelapor. Dan di dalam subpasalnya, ada tombol bunuh diri. Ketentuan yang izinkan pemutusan kontrak seketika dengan denda finansial jika konflik kepentingan tak diungkap. Pak Budi dalam arogansinya tanda tangani tanpa baca 2 kali. Klik mouse saat lampir file adalah suara kunci berputar di kunci. Bel pintu apartemen berbunyi elektronik memotong keheningan. Saya tak menunggu pengiriman. Lewat lubang intip, saya lihat kurir berpakaian seragam Santoso Flora, polo hijau rapi dengan logo mawar mekar di dada. Dia pegang buket besar mewah. Saya buka pintu. Pengiriman untuk Sinto Wijayanti, katanya suara teredam akustik koridor. Sampel rangkaian untuk golo malam ini dengan pujian Pak Budi. Bunga anggrek putih, puluhan. Kelopak lilin sempurna asing melengkung dari ranjang daun hijau gelap. Dibungkus kertas perak berkilau, yang bergeretak seperti listrik statis. Wanginya menyengat, berat, memenuhi lorong kecil dengan bau showroom atau rumah duka. Ini gerakan kekuasaan, pengingat jangkauannya, kemampuannya mengirim potongan kerajaannya langsung ke pintu saya. Terima kasih, koto saya datar. Saya ambil buket. Berat tak terduga. Sebelum taruh, saya ke dapur pakai sarung tangan nitril hitam tipis. Saya tak akan sentuh hadiahnya dengan tangan telanjang. Tak beri kepuasan meninggalkan sidik jarinya, harfiah atau metaforis, di ruang saya. Saya bawa ke lemari kaca besar kosong yang biasa simpan model arsitektur. Saya taruh seluruh rangkaian di dalam, kertas perak sekaligus, tutup pintu. Anggrek duduk di sono steril dan sunyi, spesimen di bawah pengamatan, benda indah terperangkap di kotak kaca. Ironi tak luput dari saya. Saya kembali ke meja. Kamera laptop, titik hitam tunggal di atas layar, menunggu. Beberapa jam lagi saya akan di panggung, kamera blitz, main peran. Saya condong, lihat pantulan sendiri di lensa kecil. Saya rileks rahang. Lembutkan sudut mulut. Biarkan mata mengerut sedikit. Saya latihan senyum. Kalibrasi hati-hati, rekayasa sosial, cukup lembut tampak tak berbahaya, cukup menyenangkan agar terlupakan, dan cukup kosong agar tak ada yang tebak mesin balas dendam kompleks yang berputar di balik mata saya. Senyum sempurna untuk dipakai saat akan membakar segalanya dari rumah. Anggrek di penjara kacanya metafor sempurna, indah, mahal, dan benar-benar tak bernyawa di luar fungsi estetika. Mereka setpiece, seperti ibu dan saya seharusnya. Pak Budi menikahi ibu saya di tahun terakhir kuliah saya. Saat saya sibuk skripsi dan lamaran kerja, terlalu terganggu untuk lihat transaksi opo adanya. Bukan pernikahan, itu akuisisi. Nomor pertama yang hilang adalah nomor ibu.
Dia pernah moyo Wijayanti, nomo teroso kayu hangat dan buku lomo. Semalam dia jadi moyo Santoso, nomo terdengar bojo polesan dan logo baru. Dia tak berhenti di situ. Dia rebran senyum kami. 2. Soyo ingat makan malam amal pertama beberapa minggu setelah pernikahan. Sebelum keluar mobil, dia berbalik ke kami, senyumnya sendiri garis predator cerah, kepala tegak, bahu lurus. Dia perintah, suara rendah mulus, gigi tapi tak terlalu banyak. Kalian tak tertawa lelucon. Kalian mengonfirmasi nilai brand. Keluarga Santoso simbol kualitas dan sukses. Bertindaklah. Dan kami lakukan. Senyum ibu jadi benda rapuh tetap. Senyum saya jadi topeng. Kami belajar main keluarga untuk kamera, klien, siapapun yang penting. Tahun-tahun berikutnya Santoso Flora berkembang. Bukan lagi toko bunga lokal mewah. Pak Budi manfaatkan koneksi sosial lomo ibu dan ambisi kejamnya untuk menyusup rantai pasok acara korporat. Bisnisnya bukan soal bunga. Soal akses. Rangkaiannya dekorasi wangi diam untuk kesepakatan miliaran dan peluncuran produk di seluruh Jakarta. Dan mahkota permatanya, kontrak paling besar dan menguntungkan, dengan dinamika elite 3 tahun berturut. Santoso Flora vendor bunga eksklusif, partner tier berlian seperti komunikasi korporat suko sebut. Bunganya di lobi kami, di golo kami, di buket perayaan eksekutif pensiun. Dia terjalin dalam kain perusahaan tempat saya kerja. Simbiosis ini ciptakan dualitas aneh berbahaya. Di rumah minimalis luas yang dia beli untuk ibu, rumah yang selalu terasa lobi hotel. Bahasa beda. Di sono dia bicara disiplin. Disiplin sebab makan malam tepat jam 7. Disiplin sebab tak boleh tanya keputusan bisnisnya. Disiplin adalah diam dingin setelah hinaan kecil. Diam bisa berhari-hari, menekan atmosfer sampai ibu minta maaf untuk hal yang tak dia lakukan. Tapi di acara dinamika elite, dia pria lain. Dia meluncur di kerumun, gelas campaknya di tangan. Bicara estetika brand dan kekuatan narasi desain lingkungan. Dia menawan, artikulatif, gambar wirausaha kreatif ramah. Pilihan karir soyo akui, pemberontakan diam soyo tak masuk marketing atau desain yang dia hormati. Soyo jadi analis operasional spesialis logistik rantai pasok dan risiko kepatuhan. Soyo hidup di dunia kontrak, invoice, flowchart proses. Pekerjaan soyo cari inefisiensi, identifikasi risiko, ikuti dotoke monopun. Intinya cari celah dan tutup rapat. Profesi yang buat dia sangat tidak nyaman. Semua ongko itu, dia ejek. Tak bisa beri harga keindahan, Sinto. Kamu dibayar bunuh sihir. Dia tak tahu betapa benarnya. Ibu lihat gesekan, coro dia pandang soyo di meja makan. Matanya menyipit saat soyo bicara audit vendor sukses. Dia rasakan dingin udara. Solusinya selalu mundur. Jangan buat rumit. Sinto, dia pinta suara pelan saat dia keluar ruangan. Cukup setuju dengannya. Lebih mudah. Pria yang rasa wajahnya hilang itu berbahaya. Dia lihat bahaya sebagai badai yang dilewati, kekuatan alam yang ditenangkan. Dia percaya selamat lewat diam soyo pilih jalan lain. Soyo belajar diam yo, tapi diam soyo bukan pasif. Diam pustakawan. Katalog setiap volume dengan hati-hati. Soyo belajar dokumentasi. Saat dia kirim pesan lebih perintah daripada permintaan penuh ancaman, soyo screenshot. Saat pengeluaran pribadi mewah dialirkan lewat akun perusahaan, soyo simpan kwitansi digital. Soyo foto invoice yang dia tinggal sembarangan di meja. Setiap doto-koto diam soyo tak pernah angkat suara. Tak pernah balas argumen yang ciptakan adegan. Adegan yang dia inginkan. Itu beri dia alasan terapkan disiplin. Alih-alih,
Saya biarkan dia rasa menang. Sepanjang itu saya bangun arsenal sendiri di folder password protected. Kesaksian diam atas kebenaran di balik fasad keluarga sempurna. Di dalam Dinamika Elite, Pak Budi Santoso figur dicintai. Dia ingat nomor asisten. Dia kirim rangkaian gratis jika dengar seseorang minggu buruk. Dia dilihat kontraktor ramah, partner bukan cuma vendor. Tapi saya lihat berbeda. Saya tahu dia hanya ramah dengan kerentanan sistem kami. Dia ahli cari retak, tempat pengawasan longgar, tempat jabat tangan ganti proses tercatat. Saya mulai lihat di data. Biaya setiap bunga di rantai pasok kami dilacak teliti dari petani kefas. Tapi dengan Santoso Flora selalu ada anomali. Invoice dengan item samar seperti jasa rangkaian premium atau konsultasi estetika on-site. Biaya hantu itu tambah puluhan juta setiap kuartal. Saya telusuri. Pembayaran konsultasi dialir lewat lot sale, yang setelah minggu gali rekam publik saya lacak ke perusahaan holding milik teman kuliah lamanya. Uang disedot, dicuci lewat bahasa seni dan kreativitas. Setiap anggrek putih sempurna di lobi kami punya harga, dan sebagian harga itu hilang ke kantong Pak Budi, jauh dari moto keuangan Dinamika Elite. Saat itu saya paham peringatan ibu dalam cahaya baru. Pria kehilangan muka berbahaya. Dia maksud sebagai peringatan konfrontasi pribadi. Tapi saya sadar satu-satunya cara aman dari pria seperti Pak Budi adalah hilangkan mukanya sama sekali. Cabut topeng seniman menawan dan ungkap predator kalkulatif di bawah. Tuduhan langsung koto saya lawan katanya. Dia akan lukis saya putri tiri kesal, emosional tak bisa diandalkan. Dia akan hancurkan saya. Tidak, saya tak bisa bicara. Tak dengan suara saya sendiri. Untuk lindungi diri, benar-benar aman, saya harus bangun sistem. Ciptakan mekanisme impersonal, tak terbantah, otomatis. Mekanisme dari tindakannya sendiri, tanda tangannya sendiri, datanya sendiri. Saya butuh sistem bicara untuk saya. Perangkap harus dibangun dari materialnya sendiri, dan butuh pemicu yang dia sendiri akan tarik sukarela. Rapat 11 pagi langkah pertama. Golo malam ini dengan buket seremonialnya akan yang terakhir. Mekanisme balas dendam saya bukan bom. Kunci. Kunci sangat spesifik sangat kompleks, yang saya tempuh sendiri potong demi potong selama setahun. Nomor resmi klausul integritas supplier 14, 7. Ini arsitektur hukum indah lahir dari abu skandal kecil orang lain. 12 bulan lalu Dinamika Elite punya masalah kecil memalukan dengan kontraktor logistik di Jawa Tengah, yang beri kickback ke manajer regional. Ditangani cepat, tapi Pak Lukman Siregar selalu mitigasi risiko. Tugaskan departemen saya tinjau penuh protokol onboarding vendor. Saya mau yang punya gigi, Sinto, katanya suara kering seperti kertas, yang gigit balik sebelum kita digigit. Semua orang lihat latihan administratif, membosankan. Saya lihat kesempatan. Saya habiskan minggu draft. Bukan dari template standar perusahaan, tapi dari nol. Saya teliti kasus presiden hukum kepatuhan korporat. Saya pelajari bahasa undang-undang non-balasan. Hasilnya pasal 14, 7. Di permukaan seperti boilerplate standar. Padat, penuh subpasal, bahasa buat comoto melotot. Komponen inti sederhana menipu. Pertama, wajib ungkap proaktif semua pihak terkait didefinisikan detail menyiksa termasuk keluarga langsung, hubungan diri, pasangan domestik, dan entitas keuangan di mana pejabat utama vendor punya kepentingan signifikan. Gagal ungkap bukan kelalaian kecil. Pelanggaran material kontrak. Kedua, tetapkan kebijakan anti balasan besi. Nyatakan tindakan hukuman langsung atau tak langsung terhadap karyawan yang laporkan isu kepatuhan akan picu investigasi pihak ketiga dan denda finansial berat. Tapi inovasi sejati, bagian paling bangga, tombol bunuh diri.
Terkubur di subpasal 3 obat untuk pelanggaran material. Jika gagal ungkap pihak terkait seperti didefinisikan, Dinamiko Elite berhak atas kebijaksanaan tunggalnya memutus kontrak sebab pemutusan itu akan batal semua invoice tertunggak dan mungkin picu penalti setara jumlah semua transaksi selama periode tak ungkap. Bukan denda. Itu peristiwa kepunahan untuk kontraktor. Tak hanya hentikan uang. Ya tarik semua kembali. Sebelum presentasikan ke Pak Lukman, saya kirim draft ke Konsil Hukum Eksternal Chandra Renaldi Leb untuk review. Partner senior, wanita lidah tajam bernama Bu Nadia Pratiwi, telepon saya pribadi. Bu Sinto, katanya nodo kagum langko. Klausul ini mimpi buruk untuk negosiasi. Sulit, agresif, tak beri ruang ambigu. Indah. Kami setujui tanpa revisi. Pak Lukman Suko. Dia wajibkan inklusi di semua kontrak vendor baru dan perpanjangan, efektif segera. 3 bulan kemudian kontrak Santoso Flora 3 tahun naik perpanjangan. Saya pantau dari meja via layar bersama saat Pak Budi duduk di ruang konferensi dengan Direktur Pengadaan. Dia lewati dokumen 30 halaman, fokus sepenuhnya harga dan jadwal pengiriman. Saat sampai adendum integritas baru, dia lambaikan tangan tak acuh. Barang standar saya kira, tanya dia. Direktur, ikut skrip, angguk. Pak Budi tanda tangani halaman tanda tangan dengan goresan penuh mahalnya. Saya pastikan saya yang proses dokumen. Saya ambil salinan tinta basah asli dan simpan di brankas kepatuhan tahan api lantai 27. Lalu saya bawa dokumen ke notaris saat makan siang dan buat salinan tersertifikasi yang saya kurir ke pengacara pribadi dengan instruksi simpan escrow. Kunci ditempo dan dikunci. Langkah berikut dokumentasikan kebohongan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP. Otak digital perusahaan punya field wajib di profil vendor pihak terkait diungkap. Setelah kontrak baru dieksekusi, profil Santoso Flora diupdate. Saya pantau saat seseorang di pengadaan ketik jawaban wajib ke field. 4 huruf tidak odo. Sistem terima. Timestamp dicatat. Kebohongan kini titik data resmi tak bisa diubah di rekam korporat. Kini saya butuh kunci. Saya mulai analisis mendalam riwayat invoice Santoso Flora, tugas dalam deskripsi pekerjaan saya. Berbulan-bulan saya temukan hanya biaya konsultasi samar biasa. Lalu saya perhatikan pola, biaya berulang setiap 2 minggu jumlah somor 70 juta. Item baris selalu sama, latihan rangkaian. Tak odo acara terkait di kalender korporat monopun. Biaya hantu. Terlalu teratur untuk kesalahan dan terlalu kecil picu audit otomatis. Dirancang diabaikan. Akses saya izinkan lihat metadata transaksi. Biaya tak dibayar ke akun korporat Santoso Flora Utama. Dialir ke akun berbeda pakai kode subvendor internal, tapi kunci metode pembayaran. Dinamiko Elite bayar pakai kartu kredit korporat tambahan. Saya cocokkan nomor kartu dengan database akun karyawan. Cocok. Kartu diterbitkan atas nama Pak Budi Santoso untuk biaya perjalanan dan hiburan. Dia tagih perusahaan untuk jasa palsu dan bayar diri sendiri pakai kartu perusahaan, efektif cuci uang di depan mata, samar sebagai biaya operasional. Ini bukti, tapi saya tak risiko tarik data sendiri. Laporan manual tinggalkan jejak digital langsung ke saya. Analisis mendadak ke riwayat pembayaran satu vendor spesifik akan timbulkan pertanyaan. Saya butuh data datang pasif dan otomatis di akhir pekan. Saya tulis strip Python sederhana. Bot kecil elegan kurang dari 100 baris kode. Fungsi tunggal. Akses log pemrosesan pembayaran, aksi read only butuh kredensial standar saya, tak picu bendera. Scan transaksi cocok kode subvendor spesifik dan item latihan rangkaian. Saat temukan cocok, tak ubah atau flag apapun di sistem. Hanya salin it transaksi, timestamp,
jumlah, nomor kartu tambahan dipakai pembayaran, dan gambar invoice terkait. Lalu kompilasi data ke satu file teks terenkripsi dan email ke akun ProtonMail yang saya buat khusus tujuan ini. Saya deploy script ke server Cloud dijadwalkan jalan sekali sehari jam 3 pagi selama 6 bulan berikutnya. Kotak masuk rahasia saya perlahan isi bukti. Setiap email ping diam di kegelapan. Potong kunci lain terbentuk. Kini saya punya log lengkap di tempat penipuannya dikumpul proses otomatis tak memihak. Semua siap. Klausul ditandatangani hukum. Entry erp kebohongan. Log transaksi bukti. Yang saya butuh momen tepat. Momen publik tak terbantah taruh kunci ke kunci. Email tenang ke atau laporan ke Pak Lukman bisa dikubur, dianggap perselisihan keluarga. Butuh tak terbantah, disaksikan seluruh hierarki korporat sekaligus. Butuh pertunjukan. Golo malam ini peluncuran suite software generasi berikut Dinamico Elite panggungnya. Akan live stream. Pers akan odo. Dewan direksi di baris depan. Dan di pusat semua upacara pembuka. Momen yang Pak Budi sendiri orkestrasi, presentasi buket pembuka dari perusahaannya ke kami. Dia lihat sebagai pencapaian mahkota, simbol kemitraan tak tergantikan. Dia tak tahu dia bawa kunci penghancurannya sendiri di tangan. Tepat jam 11 pagi, jendela panggilan video berkedip buka di monitor saya. Kotak sempurna realitas korporat. Wajah Pak Lukman Siregar muncul, di bingkai dinding kantor pike netral. Dia pria tanpa kelebihan. Rambut pendek, kemeja biru rapi tak mencolok, ekspresi analisis rendah abadi. Bahkan lewat piksel terkompresi stream video, fokusnya terasa. Dia tak buang waktu basa-basi. Sinto, mulai, suaranya datar jernih lewat headset. Jelaskan ringkasan risiko vendor, level tinggi. Opo yang bising? Saya bagikan layar. Slide bersih bermerek Dinamico Elite muncul didominasi grafik batang sederhana tajam. Tak ada grafis mencolok, hanya data. Selamat pagi Pak Lukman. Outlier utama kuartal ini di pengeluaran pendukung anggaran acara, khususnya jasa dekorasi. Kami lihat kenaikan 27% year over year biaya kategori ini. Semua berasal dari satu supplier. Moto Pak Lukman menyipit sedikit. Satu-satunya tanda keterlibatan, dia pria ongko. Variasi 27% bukan hanya bising. Sirene. Supplier mono. Sebelum saya jawab, pintu ruang konferensi kocok kecil yang saya booking untuk panggilan terbuka. Suara intrusi fisik, robek kain pertemuan digital kami. Pak Budi Santoso isi ambang pintu, hembuskan aura kepemilikan mudah. Dia pakai jas gelap pas sempurna dan dikerah pin lencana tamu supplier yang tampak tak cukup untuk ego skalanya. Dia senyum lebar percaya diri tak sampai moto. Pak Lukman, senang lihat Anda meski di layar. Sinto, harap tak mengganggu. Saya baru saja rapat di atas dengan marketing soal golo dan ingin antar sampel untuk malam ini. Dia masuk ruangan dan udara terkendali steril langsung dijajah wangi manis berat anggrek. Dia bawa versi kecil buket yang duduk di kotak kocok apartemen saya. Dia taruh tepat tengah meja panjang poles, centerpiece floral untuk rapat yang tak undang satupun. Kelopak putih bercahaya lawan kayu gelap. Ekspresi Pak Lukman tetap tak berubah, tapi kilat kesal lintas wajahnya. Dia benci variabel tak terjadwal. Pak Budi, kami sedang tinjau. Hanya sebentar, koto Pak Budi mulus, matanya temukan saya. Dia isyarat bunga. Hanya rasa seni untuk malam ini. Mahal dapatkan level kesempurnaan ini, Bu Sinto, seperti yang pasti grafik Anda tak bisa tangkap. Condescension senjata familiar dirancang lukis saya sebagai penghitung kacang kecil tak mampu hargai visi agungnya. Saya tak naik umpan. Alih-alih gerak mouse. Grafik batang di layar hilang,
diganti scan resolusi tinggi dokumen. Halaman tanda tangan kontrak perpanjangan Santoso Flora. Saya zoom sampai 1 detail isi layar. Tanda tangan mengalir arogan, di atas nomor ketik Pak Budi Santoso. Di bawah jelas terbaca teks pasal 14, 7. Saya pandang langsung kamera laptop. Ekspresi netral. Ini Pak Budi cukup murah. Bahkan gratis untuk patuh. Hening 1 detik. Udara ruangan menebal. Senyum Pak Budi mengencang di tepi. Dia tak duga gerakan balik, apalagi publik. Pak Lukman di layar condong maju hampir tak terlihat. Pandangannya pindah dari dokumen di layar ke wajah Soyo lalu ke pantulan Pak Budi berdiri di belakang Soyo. Dia tak lagi hanya dirapat. Dia amati pertandingan catur. Moto Pak Budi dingin keras kunci ke Soyo. Dia keluar tawa pendek tak lucu, masih main pahlawan. Sinto. Coba selamatkan perusahaan dari beberapa bunga indah. Penggunaan nomor depan Soyo pergeseran sengaja, upaya reframing ini perselisihan keluarga pribadi. Soyo tolak. Soyo jaga nodo level, bahasa korporat. Soyo suka lakukan pekerjaan benar. Pekerjaan Soyo pastikan semua partner patuh penuh perjanjian yang mereka tanda. Pak Lukman akhirnya bicara, suara potong ketegangan. Pak Budi terima kasih sampelnya. Kami tangani ini. Sampai malam. Pemecatan sopan tapi tegas. Rahang Pak Budi mengeras sepersekian detik. Dia dikalahkan dan disisihkan di teaternya sendiri. Dia angguk kaku. Tentu, senang Pak Lukman. Dia berbalik tinggalkan, tapi saat lewat kursi Soyo dia condong. Suara rendah beracun hanya untuk Soyo. Wangi colokne mahalnya gelombang mendadak menyedak. Kamu buat kesalahan. Keluarga dulu, selalu. Soyo tak berbalik. Tak berkedip. Soyo tunggu sampai dia di pintu, tangan dihandel. Soyo bicara sama pelan, suara es tipis. Hukum dulu. Dia berhenti. Punggungke Soyo lomo. Tak gerak. Lalu pintu klik tutup di belakangnya dan dia pergi. Ruangan sunyi lagi, hanya dengung ventilasi. Di layar wajah Pak Lukman studi konsentrasi. Dia evaluasi ulang segalanya, hitung ulang risiko. Wangi anggrek kental tak enak kini dominasi ruang, manifestasi fisik korupsi yang baru diisyaratkan. Bau tak cocok di ruangan garis bersih dan dotok keras. Tangan Soyo gerak di keyboard, jari stabil. Soyo buka client email, susun pesan baru, alamat ke Pak Lukman Siregar dan daftar distribusi Chandra Renaldi Lub. Subjek sederhana, untuk review Ondo. Soyo lampir 1 file terenkripsi klausul 14, 7 attachments V. Soyo klik menu opsi, navigasi pengiriman dan tanda boco, centang kotak. Setel notifikasi jam pukul 16.30. Tripwire digital. Soyo kirim. Pak Lukman, koto Soyo suara kembali register profesional normal. Soyo baru kirim Ando dan hukum dokumentasi tambahan untuk review. Saran lihat sebelum golo malam ini. Soyo percaya akan beri kejelasan soal variasi 27%. Dia pandang Soyo lewat layar, pikiran analitis bekerja keras. Dia tak tanya opo di file. Tak perlu. Dia angguk pelan disengaja. Sampai malam, Sinto. Panggilan berakhir. Layar hitam. Soyo sendiri di ruang kaca sunyi, hanya Soyo dan anggrek putih sempurna yang dia tinggal, wanginya tebal ancaman tak terucap. Soyo pandang bunga, lalu jam di monitor. Jam pukul 11.15 pagi. Hitung mundur mulai. Balai Grand Jakarta Convention Center Gua Harapan dikelola hati-hati. Udara didinginkan tepat 20 derajat Celcius berdengung dengan dengung rendah 1000 percakapan sunyi, denting kristal dan denyut sintetis skor elektronik ambien. Layar LED lantai ke langit raksasa, mandi ruangan dengan biru gas,
Dinamika Elite. Hashtag acara Dinamika Elite berdenyut pelan di sudut seperti detak digital. Ini bukan pesta. Demonstrasi kekuasaan, pertunjukan sukses untuk klien, investor, per setiap senyum aset. Setiap jabat tangan transaksi. Saya berdiri dekat belakang, hantu di pesta, pantau koreografi pengaruh. Saya tukar kemeja putih ketat dengan gaun hitam sederhana tak berhias. Tangan ditutup sarung tangan hitam elegan sampai pergelangan, pilihan gaya tak odo yang tanyo di acara formal, tapi fungsional untuk saya. Tujuan saya di sini bukan networking. Jadi komponen fisik akhir di mesin yang sudah saya bangun. Lampu redup, tarik keheningan kolektif dari kerumun. Spotlight ketemukan di panggung. Pria senyum memukau dan suara dipoles kilap tinggi. Dia lewati skrip dengan mudah terlatih. Bicara sinergi, inovasi, masa depan cerah. Lalu sampai bagian malam yang saya tunggu. Dan tentu saja, suaranya menggelegar. Inovasi tak mungkin tanpa partner luar biasa kami. Yang bagi visi kami dan bawa keindahan serta keunggulan ke segala yang mereka lakukan. 3 tahun, 1 partner instrumental ciptakan pengalaman Dinamika Elite. Silakan sambut pendiri dan kekuatan kreatif di balik Santoso Flora, satu-satunya Pak Budi Santoso. Gelombang tepuk tangan korporat sopan basuh ballroom. Dari sayap panggung Pak Budi muncul, melangkah ke spotlight seolah lahir di sono. Gambar sukses sempurna, jas tajam, postur sempurna, senyum mercusuar karisma percaya diri. Di pelukannya dia gendong buket pembuka. Kreasi megah. Kaskade anggrek putih murni sama bersarang di awan dedaunan hijau gelap dan dibungkus kertas perak reflektif bergeretak. Tampak kurang seperti kumpulan bunga dan lebih seperti senjata indah murni. Dia sampai tengah panggung, angkat buket tinggi saat tepuk tangan puncak. Biarkan momen menggantung di udara sebelum lanjut. Buket ini simbol mekarnya babak baru kami dan terima atas nama seluruh tim operasional tak kenal lelah yang buat segalanya mungkin. Silakan sambut ke panggung rekan kami sendiri Sinta Wijayanti. Spotlight pindah dari Pak Budi dan temukan saya. Gelombang tepuk tangan lain, kali ini lebih redup. Pengakuan sopan fungsi korporat perlu tapi tak glamor. Saya rasa ratusan pasang mata mendarat di saya. Saya gerak, langkah terukur tenang, jalan jalur panjang dari belakang ballroom ke panggung. Panas lampu tekanan fisik di wajah. Saya naik tangga kecil, sepatu tak bunyi di karpet. Saya sampai tengah panggung, berhenti beberapa kaki hormat dari Pak Budi. Di layar besar belakang kami logo Dinamika Elite bercahaya. Kamera mendekat, siarkan wajah kami ke ruangan dan live stream. Senyum Pak Budi paternal, murah hati. Senyum dia simpan untuk Persinto, katanya suara dikuat mikrofon, koyo kehangatan palsu. Atas nama Santoso Flora kami hormat presentasikan ini ke Dinamika Elite, simbol kemitraan berbuah lanjutan kami. Dia ulur buket ke saya. Ini momennya. Saya maju, jangkau bukan batang, tapi tubuh rangkaian sendiri. Tangan bersarung kontak dengan kertas perak bergeretak. Jempol kanan saya tekan pelan label branding Santoso Flora besar elegan diikat pita. Sentuhan tak berbahaya, tindak terima hadiah sederhana. Tak odo yang lihat stiker tipis seperti wafer, yang saya bayar kurir pihak ketiga tempel di dalam label itu pagi tadi. Tak odo yang lihat kotak hitam tak mencolok samar sebagai penghitung kehadiran tamu, yang saya kalibrasi sendiri dan taruh di sudut mimbar 2 jam lalu. Sentuh saya jabat tangan. Tak kunci. Reader di mimbar kunci. Paket data tunggal diam tak lebih besar dari pesan teks tembak dari buket ke reader. Reader kabel bukan ke sistem AV acara, tapi ke modem seluler khusus sambung server pribadi. Server terima sinyal eksekusi perintah tunggal yang saya program. Efek seketika. Di belakang kami layar LED raksasa berkedip. Logo biru Dinamika Elite hilang.
Untuk detik menakjubkan diganti makroshot resolusi tinggi anggrek putih. Foto bugat. Tapi lalu gambar larut, bukan grafis korporat lain, tapi tabel hitam putih tajam, spreadsheet. Judul di atas brutal jelas. Santoso Flora Analisis Invoice Biaya Pendukung. Di bawah baris data, kolom tanggal, kolom item baris dengan teks berulang latihan rangkaian, kolom jumlah 70 juta, dan kolom terakhir menghukum sumber pembayaran yang cantumkan nomor kartu kredit korporat tambahan somo berulang di samping nomor pemegang kartu Pak Budi Santoso. Suara riak Balrom. Mulai gumam bingung, bisik kolektif tumbuh jadi gelombang napas keras. Di panggung senyum beku lalu cair, diganti topeng panik murni. Dia roboh kartu, skripnya kini tak berguna. Kamera live stream di program ikut aksi kerja sempurna. Satu tahan di spreadsheet menghukum. Yang lain jom ketat ke wajah Pak Budi Santoso. Topeng hilang. Senyum karismatik percaya diri lenyap, tinggal kekayaan tak percaya, yang cepat membeku jadi amarah pucat mentah. Pertama kali dunia lihat wajah aslinya. Soyo tak koto opo. Soyo hanya berdiri pegang bunga, biarkan diam dan doto bicara untuk Soyo. Diam Soyo pernyataan sendiri. Layar berubah lagi. Spreadsheet pencuriannya diganti teks putih bergulir di latar hitam murni seperti kredit film suram. Klausul integritas supplier 14, 7. Dalam hal gagal ungkap pihak terkait sebagaimana didefinisikan, Dinamiko Elite berhak atas kebijaksanaan tunggalnya memutus kontrak sebab pemutusan tersebut akan batal semua invoice tertunggak. Di baris depan Pak Lukman Siregar lompat berdiri. Gerakannya bukan panik, tapi keputusan. Dia tak lagi pengamat. Dia eksekutif ambil kendali. Beberapa kursi jauh wanita dengan pink Chandra Renaldi lep dikerah sudah berdiri. Gerak langkah tegas cepat ke sisi panggung, tangan angkat dapat perhatian manajer produksi. Dia menuju mikrofon. Dia akan tutup ini. Upacara selesai. Tujuan buket terpenuhi. Soyo berbalik, gerak disengaja tak terburu. Kes tagihan terkejut yang melayang di sayap. Soyo ulur rangkaian bunga megah dan taruh ke tangannya gemetar. Saat itu lampu panggung tangkap kain hitam halus sarung tangan Soyo. Untuk sesaat mereka pegang kilap satin samar disorot intens. Kilap steril singkat seperti penutup aperture kamera atau tanda bocor akhir tunggal di akhir kalimat sangat panjang. Internet tak operasi sekolah waktu manusia. Operasi sekolah api kilat. Sebelum lampu rumah Balrom Balai Grand Jakarta Convention Center bahkan naik, rekaman ponsel goyah pertama shot buket sudah di Twitter. Dalam 5 menit klip live stream resmi ditangkap, edit, dan repost. Dalam 15 menit jadi organisme self-replicating, berkembang biak lintas platform, lepas konteks korporat asli, dan kini hanya odo sebagai artefak viral mentah penghinaan publik. Kekacauan bukan acak. Dipandu. Podo menit ke-16 akun Twitter sebelumnya dorman bernama Klaus Wajar posting thread pertama. Avatar akun ikon kunci stilasi sederhana. Kalian mungkin baru lihat klip Gala Dinamika Elite. Mari bedah opo yang kalian saksikan. Ini bukan drama. Kelas Master Toto Kelola Korporat Triad. Corp. Gov Compliance 2. Dokumen di layar klausul integritas supplier standar. Yang dimaksud 14, 7 dirancang sangat baik. Wajib ungkap pihak terkait. Putri tiri misalnya pihak terkait. 3. Spreadsheet tunjuk pembayaran latihan rangkaian, biaya non-acara berulang dibayar dari kartu korporat, Dinamiko Elite ke akun terkait pemegang kartu Pak Budi Santoso. Dia jauh vendor Santoso Flora. Thread lanjut, bedah klinis tenang tak terbantah peristiwa. Posting screenshot video sorot tanda tangan lingkar teks relevan di klausul. Jelaskan konsep ketentuan tombol bunuh diri. Tweet metodis, tak terbantah, waktu sempurna suap rasa ingin tahu online yang tumbuh. Mereka juga tentu milik Soyo,
dijadwalkan minggu lalu lewat layanan pihak ketiga anonimisasi asal. Saya tulis dalam bahasa analisis dingin logis, ubah amarah saya jadi poin bulet edukasi. Pagi harinya Harian Bisnis Jakarta terbit berita utama. Judul potongan kekejaman understated sempurna. Digalop dinamika elite, bunga layu, kontrak layu. Artikel seimbang objektif, tapi fakta menghukum. Embed klip viral. Kutip seluruh thread Klaus Wajar. Catat Pak Budi Santoso baik vendor maupun ayah tiri karyawan di panggung. Respons Pak Budi datang pagi. Tindakan putus asa pertahanan diri digital di LinkedIn dan Twitternya. Saya terkejut dan jijik dengan video edit jahat yang beredar dari acara malam tadi. Ini urusan keluarga pribadi yang dipelintir jadi tontonan publik untuk lukai profesional. Kami telusuri semua opsi hukum. Internet, kini dididik Klaus Wajar, tak kenal ampun. Balasan gelombang tsunami skeptis publik. Edit. Pak, itu live stream. Bagian mono tanda tangan Ando di pasal 14, 7 urusan keluarga. Bisa jelaskan info IC latihan rangkaian? Minta 27% anggaran acara dinamika elite. Ini non-apologi terburuk yang pernah saya lihat. Dia tak bantah satu fakta pun. Sementara pengadilan publik mengamuk, pengadilan korporat gerak tenang mematikan efisien. Jam pukul 10.03 pagi saya terima email dari Kepala Hukum Dinamika Elite. Subjek pemberitahuan aktivasi kebijakan anti balasan. Pesan dingin formal, dan hal paling menenangkan yang pernah saya baca. Bu Sinto. Email ini pemberitahuan formal bahwa Anda pihak terlindung di bawah kebijakan pelapor dan anti balasan Dinamika Elite. Efektif segera investigasi internal penuh dan pihak ketiga dimulai. Pemberitahuan preservasi data dikeluarkan untuk semua akun dan rekam terkait Santoso Flora. Semua pembayaran ke vendor ini ditangguhkan sampai review. Mulai saat ini semua komunikasi soal urusan ini dari karyawan, maupun termasuk pimpinan di eksekutif, akan dialir lewat konsil hukum kami di Chandra Renaldi Lab. Mohon tak bicara langsung siapapun. Perwakilan akan hubungi Anda segera. Mesin kini lindungi saya. Sistem yang saya percaya kerja. Lalu ponsel pribadi berdering. Nama ibu berkedip di layar. Saya biarkan dering 3 kali sebelum angkat. Tenggorokan kencang. Suaranya kawat tipis rapuh panik. Sinto, apa yang kamu lakukan? Berita. Semua orang telepon. Pak Budi adalah. Saya potong bukan amarah, tapi finalitas tenang terasa tutup pintu berat. Saya latihan baris ini 1000 kali di kepala, siap panggilan ini. Saya pilih aman. Koto saya. Henning terkejut di ujung lain, suara pandangan dunia retak. Sebelum dia temukan koto argumen, Pinto, rasa bersalah saya kembali ke bingkai keluarga sempurna menyedak. Saya akhiri panggilan. Beberapa menit kemudian notifikasi pesan baru. Pesan end-to-end encrypted aman dari Pak Lukman Sirgar. 5 koto. Odo lagi. Dia tak minta penjelasan. Tak tawarkan simpati. Dia minta amunisi lebih. Dia lihat penipuan korporat, dan pikiran logisnya simpulkan reaksi direncanakan teliti pasti punya katalis lebih dalam lebih kuat. Saya duduk di meja, tangan stabil di keyboard. Saya buka email baru, alamat ke akun pribadinya. Saya lampir pilot akhir, 1 zip password protected jurnal notari, zip. File tak besar tapi padat bobot tahun. Tak isi detail jelek hidup saya dengan Pak Budi. Isi sesuatu jauh lebih kuat, akibat terdokumentasi. Folder entry jurnal scan disertifikasi notaris, setiap 1 pertanggal, detail ancaman dan insiden dalam bahasa faktual dingin. Subfolder foto intake klinis non-grafis dari kunjungan klinik darurat tunjuk memar di leher, saya dengan laporan dokter times tampet lampir,
dan folder akhir kwitansi tukang kunci ganti kunci apartemen setelah Pak Budi masuk sendiri cek Soyo untuk sistem keamanan. Soyo pasang untuk sesi terapi yang asuransi sebagian bayar. Ini bukan buku harian Putri. Lodger bukti penggugat. Soyo kirim. Saat progres bar isi Soyo tahu narasi bergeser tak bisa balik. Ini tak lagi cerita malversance korporat. Tak lagi urusan keluarga samar untuk debat komentator anonim. Ini rekam publik, investigasi korporat. Dan kini berkas kasus pelecehan disegel dan dikirim siap dibuka. Kebakaran digital garis depan perang. Tapi pertempuran sejati tak pernah di lapangan terbuka. Diperjuangkan diam dengan kertas dan tinta di kantor hukum steril dan ruang server terenkripsi. Sementara internet bedah non-apologi Pak Budi, mesin yang Soyo arahkan ke arahnya mulai giling dia dengan kekuatan birokratis metodis. Chandra Renaldi Lep tak ragu. File jurnal notari, sip yang Soyo kirim ke Pak Lukman pemicu yang mereka tunggu. Beri bukti predikat perlu tindak kejahatan potensial dan ancaman kredibel bertindak perjudice ekstrem. Siang hari setelah golo, bersenjata deklarasi yang Soyo pratandatangani dengan pengacara pribadi. Mereka ajukan motion ex parte untuk supoeno darurat rekam finansial Pak Budi. Permintaan bukan semua. Bedah tepat. Mereka mau rekam untuk perusahaan holding yang Soyo identifikasi, yang terima biaya konsultasi estetika, dan laporan untuk kartu kredit korporat tambahan atas namanya. Hakim disajikan bukti jelas self-dealing dari video, golo dan afidavit rahasia dari Pak Lukman tanda tangan sebelum tutup bisnis. Ban patuh elektronik dalam jam. Kertas bentuk digital gerak lebih cepat dari podo prio lari. Potong berikut file audio. Klip pendek 30 detik yang Soyo rekam bulan lalu. Setelah argumen ganas, ponsel di saku Soyo. Aplikasi memo suara sudah buka kebiasaan dari kebutuhan. Suaranya rendah terkendali tapi ancaman tak salah. Kamu pikir kamu pintar dengan pekerjaan kecil dan spreadsheet kecilmu. Jika kamu pernah buka mulut soal cara keluarga ini operasi, Soyo akan bongkar hidupmu potong demi potong. Paham? Soyo tak bocor rekaman ini ke pers tak posting di Twitter. Itu buat emosi, Said publik. Soyo mau soal konsekuensi. Soyo upload file audio terenkripsi langsung ke portal aman Komite Kepatuhan Dinamika Elite beserta pernyataan formal. Kini rekam korporat internal, bukti ancaman langsung terhadap karyawan pelapor, pelanggaran mencolok klausul anti balasan yang dia tanda tangani. Kunci tak hanya di kontraknya, di perilakunya. Arkeolog korporat di Chandra Renaldi juga gali. Mereka taruh litigation hold di semua korespondensi email Pak Budi, dan tak lama temukan permoto. Email yang dia kirim ke Pak Lukman Siregar lebih dari setahun lalu, lama sebelum Soyo implementasikan klausul baru. Subjek, streamlining. Isi model overreach arogan. Pak Lukman, Departemen Penerimaan Ondo lambatkan setup acara Soyo dengan checklist. Tak perlu. Potong protokol penerimaan untuk pengiriman Soyo. Soyo tangani tracking inventory di pihak kami dengan software baru. Semua terintegrasi. Percaya Soyo. Ke tim hukum. Email basis nomor depan santai itu pengakuan. Dokumen upaya sirkumvensi kontrol tepat dirancang cegah jenis penipuan yang dia lakukan. Tunjuk pola perilaku, acuh aturan yang dia rasa tak berlaku untuknya. Email itu di flag merah dan taruh puncak file bukti untuk sidang disiplin. Lalu bukti fisik, paku terakhir. Tim akuntansi forensik cocokkan waktu transaksi biaya latihan rangkaian palsu dengan metadata dari layanan kurir pihak ketiga, yang Santoso Flora pakai pengiriman. Hasil cocok sempurna. Di hari biaya palsu, scanner kurir catat pengiriman, biasanya item kecil blok foam floral atau kotak pito ke alamat rumah Pak Budi. Transaksi proses momen kemudian dan detail indah terakhir.
Tim keamanan IT Dinamiko Elite bisa tarik IT perangkat terminal point of sale yang proses charge di kartu korporat. Lokasi jaringan terdaftar jaringan Wi-Fi pribadi di alamat residensial Pak Budi. Dia bahkan tak repot sembunyikan. Latihan dirancang dari ruang tamunya. Sementara korporasi bangun kasus, saya bangun tembok sendiri dengan pengacara hadir. Saya temu detektif dari unit kekerasan rumah tangga Polres Jakarta. Saya tak beri konferensi pers, tak posting satu koto online. Saya beri pernyataan. Saya berikan laporan medis terautentikasi dari klinik darurat. Saya putar rekaman audio. Saya serah salinan jurnal disertifikasi notaris. Tujuan saya bukan vonis kriminal. Itu jalan panjang tak pasti. Tujuan saya langsung praktis. Pagi berikutnya saya berdiri di depan hakim pengadilan keluarga dan dapat perintah pelindung sementara. Dokumen hukum dingin resmi dan perisai lebih kuat daripada kunci atau sistem keamanan manapun. Pak Budi Santoso kini secara hukum dilarang hubungi saya, datang ke rumah atau tempat kerja saya. Guncangan perintah itu sampai ibu dalam bentuk surat tersertifikasi. Bukan dari saya. Permintaan formal dari Departemen Hukum Dinamiko Elite undang dia beri pernyataan sukarela sebagai saksi potensial di investigasi internal mereka. Saya dengar dari pipi bahwa dia terima surat, bocor sekali, lalu masuk kamar dan tak keluar lama sekali. Diamnya jawaban sendiri. Potret keluarga sempurna robek dari bingkai, dan dia tinggal pandang dinding kosong di belakang. Sore itu panggilan akhir datang. Email dari Konsil Umum Dinamiko Elite. Undangan kalender, bukan permintaan. Subjek, kehadiran wajib. Sidang disiplin Santoso Flora. Lokasi ruang konferensi 27. Waktu besok jam 8 pagi. Peserta, Pak Budi Santoso, Pak Lukman Siregar, Sinta Wijayanti, Konsil Hukum. Isi email satu kalimat. Mohon siap presentasikan semua dokumentasi relevan. Saya tidur 3 jam malam itu. Bukan tidur nyenyak, tapi rangkaian jatuh pendek tanpa mimpi ke kegelapan. Alarm bunyi jam 5 pagi. Suara kejut listrik di keheningan apartemen. Saya bangun dan jalan ke jendela. Di luar hujan halus terus-menerus jatuh atas Jakarta. Basahi jalan dengan kilap gelap dan kaburkan lampu gedung jadi kolom lembut kabur. Dunia dicuci bersih. Ruang konferensi 27 dirancang buat emosi manusia tampak tak relevan. Kubus sempurna koco dan bojo poles. Menjorok dari sisi menara Dinamiko Elite. Jendela lantai langit 3 sisi tawarkan panorama hampir pusing sekiline Jakarta yang basah hujan di bawah. Kota abstraksi abu-abu sunyi, latar pas untuk bisnis yang akan dilakukan. Di tengah ruangan meja granit hitam panjang pantulkan langit redup seperti danau gelap tenang. Saya duduk satu sisi meja, dikelilingi Bu Nadia Pratiwi dari Chandra Renaldi dan Konsil Umum Internal Dinamiko Elite. Di seberang 2 kursi kosong. Ketiga di kepala meja ditempati Pak Lukman Siregar. Di depan setiap kursi kosong botol air mineral, not tepat bersih, pensil runcing, dan kartu lipat kecil nomor. Satu bertuliskan Pak Budi Santoso. Tepat jam 8 pagi. Dia tak odo. Pak Lukman tak cek jam. Tak akui kursi kosong. Dia hanya taruh tangan roto di meja, postur dan wujud agenda rapat faktual, langsung tak bisa dihindari. Sidang disiplin ini kini dibuka, katanya. Suara tenang resonan di ruangan akustik sempurna. Temuan awal berdasarkan bukti diserahkan dan direview adalah Santoso Flora dalam pelanggaran material kewajiban kontraktualnya. Khususnya gagal ungkap pihak terkait sebagaimana diwajibkan klausul integritas supplier 14.7. Dia jeda, biarkan koto meresap ke ruang. Klausul kini berlaku penuh seolah dipanggil pengumuman. Pintu kaca ruang konferensi terbuka. Pak Budi Santoso masuk.
Dia telat 5 menit. Tak pakai senyum percaya diri biasa. Wajahnya topeng pucat ketat amarah terkendali. Diikuti pria tak saya kenal, pengacara jas mahal dan ekspresi lelah sarankan dibayar jumlah eksorbitan untuk kasus yang sudah dia tahu tak bisa menang. Pak Budi tak pakai lencana tamu. Keamanan jelas diinstruksikan tak keluarkan satupun. Dia tak lagi partner atau tamu. Dia musuh di wilayah korporat. Dia dan pengacaranya ambil kursi kosong. Pak Budi tak pandang saya. Dia kunci pandang ke Pak Lukman seolah ini negosiasi dua pria kuat yang analis kecil tak mungkin paham. Pak Lukman, ini lelucon, mulai Pak Budi suara geram rendah, penyergapan korporat berdasarkan perselisihan keluarga. Pak Lukman tak respons dia. Dia pandang saya. Bu Sinto, Anda boleh presentasikan dokumentasi. Saya tak buka laptop. Tak proyeksikan apapun ke layar. Saya jangkau tas dan keluarkan kantong plastik kecil bening bukti. Di dalam satu flash drive USB abu-abu. Saya geser kantong lewat meja poles. Berhenti tepat tengah. Drive ini isi log data lengkap tak edit dari strip otomatis yang pantau sistem pembayaran vendor, rantai custodi penuh pemrograman Avgalo dan semua komunikasi terkait. Koto saya suara datar dingin seperti kocok keliling kami. Nilai hasil 256 konten drive disertakan di email yang saya kirim Departemen Hukum kemarin. Anda bisa verifikasi data tak diubah. Saya bicara bahasa sistem. Has, integritas data, rantai custodi. Saya hilangkan diri, sejarah, sakit saya dari persamaan. Data saksi. Data korban. Data senjata. Pengacara Pak Budi bersihkan tenggorokan. Kami keberatan presentasi video golo. Itu pertunjukan perjudicial teatrikal, bukan bukti. Dirancang hino publik klien saya, dan asalnya dipertanyakan. Bu Nadia Pratiwi condong maju, senyum predator samar sentuh bibir. Dia tak angkat suara. Tak perlu. Koto seperti bojo bedah. Video visualisasi data langsung dari server keuangan Dinamiko Elite sendiri. Peralatan tampilan properti korporat dipakai di acara korporat. Pengumpulan data otomatis pasif sesuai kebijakan keamanan dan pemantauan data perusahaan. Tanda tangan klien ondo-odo di formulir persetujuan kebijakan tersebut lampir appendix di perjanjian vendornya. Tak odo pertanyaan asal. Ini data kami. Kami hanya tunjukkan. Pengacara duduk kembali. Kilat kekalahan di matanya. Dia datang lawan drama keluarga berantakan. Dia masuk eksekusi korporat sempurna. Hening berat turun ruangan. Hanya bisik ritmis hujan di jendela. Nutskle Pak Budi putih di mono pegang tepi meja. Pantulannya pandang balik dari permukaan granit, versi dirinya terdistorsi lebih gelap. Pak Lukman pindah pandang ke saya lagi. Ekspresi tak terbocor, tapi pertanyaannya fulcrum segalanya berputar. Bu Sinto, sebagai pihak pelapor, resolusi opo yang Anda butuh dari komite ini? Ini momennya. Dia beri saya lantai. Saya bisa buat personal. Bisa bicara ancaman, ketakutan, tahun ketahanan diam tapi saya pilih medan perang, bukan medan emosi. Medan tinggi kebijakan dan prosedur. Persyaratan saya 3, koto saya pandang langsung Pak Lukman. Pertama, pemutusan segera dan permanen kontrak supplier, Santoso Flora, sebagaimana diatur klausul 14(7). Kedua, penegakan penuh kebijakan anti balasan perusahaan pastikan semua perlindungan diperluas ke saya dan saksi potensial lain. Ketiga, Dinamiko Elite sebagai tanggung jawab korporat laporkan temuan penipuan finansial dan bukti pemerasan ke otoritas negara dan federal terkait. Kursi Pak Budi buat suara gesek keras saat dia involuntari tersentak. Suara tajam ropik keheningan ruangan menekan. Pengacaranya taruh tangan menahan di lengannya.
Hening berikut berbeda. Tak kosong. Pada tunggu finalitas koto soyo. Hening pintu dibanting tutup dan dikunci selamanya. Pak Lukman pegang pandang soyo sesaat lagi, lalu angguk tunggal hampir tak terlihat. Dia punya jawaban. Dia punya justifikasi perlu lakukan yang harus. Dia geser dokumen 1 halaman dan penuh ke Bu Nadia Pratiwi. Komite putuskan pemutusan kontrak dan rujukan urusan ini ke penegak hukum, katanya suara Palu. Ini menit sidang. Silakan tanda tangan. Bu Nadia tanda dengan goresan efisien tajam. Dokumen lewat ke konsil umum, juga tanda. Lalu lewat ke Soyo. Soyo tanda nomo Sinta Wijayanti, tangan sempurna stabil. Dokumen lalu didorong lewat ruang kosong luas ke sisi lain meja. Pak Budi pandang seolah ular. Pengacaranya ambil peno dan mulai bocor cetak halus. Tindakan akhir futile jam tagihan. Soyo dorong kursi mundur dan berdiri. Kumpul barang. Soyo tak pandang Pak Budi Santoso lagi. Dia berhenti jadi orang bagi Soyo di ruangan itu. Dia berkas kasus tertutup, risiko yang diidentifikasi, didokumentasi, dan dinetralisir. Dunia korporat benci kekosongan, khususnya yang penuh skandal. Saat Soyo kembali apartemen, Dinamiko Elite sudah rilis komunikasi resmi. Mahakarya Manajemen Krisis, pernyataan singkat dingin dan brutal sepenuhnya, yang cauterize luka sebelum bernanah. Umumkan pemutusan segera kontrak dengan Santoso Flora, kutip pelanggaran material protokol integritas supplier perusahaan. Nyatakan review penuh semua kontrak vendor sedang berlangsung. Dan di kalimat mematikan akhir, konfirmasi Dinamiko Elite bekerja sama penuh dengan otoritas terkait dalam investigasi potensi pelanggaran finansial. Tak sebut keluarga, tak petunjuk drama. Bahasa bersih efisien sistem membersihkan patogen. Sistem sekali aktif gerak sendiri. Frasa latihan rangkaian di flag investigasi internal dan kini mungkin cross reference pencarian kota kunci federal picu review anti pencucian uang otomatis di institusi finansial yang pegang akun bisnis Pak Budi. Pola pembayaran, lot sale, self-dealing. Kasus testbox. Sebelum dia bahkan selesai tanda menit sidang, algoritma di server farm jauh sudah bekukan asetnya. Tembok digital tutup, cepat tak memihak. Dia tak lagi pria. Dia liabilitas yang dilikuidasi. Saat Soyo keluar menorop Dinamiko Elite ke udara pasca hujan lembab kota, satu fotografer tunggu di seberang jalan. Bukan kerumun paparazzi kacau, tapi profesional tunggal, kemungkinan dari harian bisnis Jakarta. Dia tak teriak nomo Soyo. Tak lari ke Soyo. Dia hanya angkat kamera dan ambil beberapa foto saat Soyo jalan ke jalan. Pagi berikutnya salah satu foto itu di halaman depan bagian bisnis harian di bawah lipatan. Shot sederhana tak berhias Soyo jalan jauh dari gedung Koco dan Bojo, gaun hitam siluet tajam lawan trotoar basah. Wajah Soyo tenang, pandang maju tetap, dan tangan ayun alami di sisi, kosong. Tak odo bugat. Narasi visual lengkap. Ponsel yang sunyi sepanjang pagi bergetar dengan pesan teks. Ibu. Pesan 3 koto. Bendera putih rapuh diangkat atas medan perang. Kamu baik-baik sojo? Soyo pandang layar lomo. Soyo ketik balasan. Soyo baik. Koto tampak salah. Kebohongan kelalaian. Terlalu sederhana untuk perasaan perunggu kompleks di dodo. Soyo hapus pesan. Soyo pikir ketik kamu. Tapi itu pintu tak siap buka. Alih-alih Soyo gulir keyboard emoji, jempol melayang opsi. Soyo pilih daun hijau kecil, jenis yang terbuka setelah musim dingin panjang. Soyo kirim tanpa pikir lain. Jawaban bilang tak opo dan segalanya. Soyo tak pulang. Pikir apartemen sunyi terasa menyedak. Soyo jalan 10 blok.
Udara sejuk bersih balsem sampai saya temukan kedai kopi independen kecil yang tak pernah saya datangi. Hampir kosong. Udara tebal bau biji panggang dan susu kukus. Saya hanya ingin duduk di tempat tak odo, yang tahu nomo atau cerita saya. Barista wanita muda moto baik dan rambut ungu bergaris. Saat saya pesan kopi hitam, saya lihat kilat pengenalan di ekspresinya. Dia pandang dari wajah saya ke televisi kecil di sudut yang main recap berita diam soal cerita dinamika elite. Dia tak koto opo. Hanya ambil pembayaran. Dan saat bawa kopi ke meja, dia bawa sesuatu lain. Jar kaca tak cocok kecil pegang segenggam bunga liar. Bunga jagung biru. Kuen anis lace, tangkai lavender. Jenis bunga tumbuh di ladang, bukan rumah kaca. Gratis, katanya pelan. Lalu dia pergi, tinggal saya sendiri dengan kopi dan hadiah kecil sunyi. Saya jangkau, jari telusuri kelopak tipis hampir transparan bunga jagung. Terasa nyoto, rapuh, hidup. Saya pikir anggrek begitu sempurna, lilin, dingin. Dirancang kesan, performa. Bunga liar ini hanya untuk odo. Saya pikir semua tahun saya hidup seperti salah satu anggrek Pak Budi. Disusun hati-hati, tepi dipangkas, sifat asli disembunyikan, semua pas digambar keluarga yang tak odo. Saya buat diri lebih kecil, lebih sunyi, lebih setuju, memutar diri hindari disiplinnya, jaga kedamaian rapuh ibu. Saya hidup-hidup sebagai mundur strategis. Dan di kedai kopi sunyi itu, dikelilingi bau kopi dan lavender, rasa lepas mendalam basuh saya. Bukan kemenangan. Bukan sukacita. Hanya perasaan bersih sederhana beban diangkat. Pelan, sakit, terbuka otot yang mengepal satu dekade. Ponsel bergetar di meja. Getar keras mengejutkan. Peringatan seluruh perusahaan. Email massal dari kantor jauh. Subjek, mendesak. Town hall seluruh karyawan. Waktu 10 pagi. Lokasi auditorium utama. Semua karyawan wajib hadir. Saya habiskan kopi. Gerak tak lagi berat. Saya tinggal bunga liar di meja. Percikan warna di ruangan sunyi. Saat saya jalan kembali gedung dinamika elite, atmosfer beda. Dengung rendah kecemasan diganti dengung listrik fokus. Town hall sudah mulai. Saya selip ke auditorium dan temukan spot di dinding belakang, puas berdiri di bayang. Saya tak butuh kursi baris depan. Tak butuh dilihat. Panggung dimandikan lampu terang tempat co berdiri, bicara nodo tegas menenangkan soal integritas, soal keselamatan, soal komitmen tak goyah perusahaan ke nilai dan orangnya. Pekerjaan saya dilakukan di tempat seperti itu, di bawah sorot spotlight. Tapi kedamaian saya ditemukan di sini di anonimitas sunyi belakang ruangan. Panggung untuk orang lain kini. Joe di panggung master kerajinannya. Dia tak hanya bicara, dia kalibrasi kota tepat frekuensi menenangkan korporat. Dia bicara nilai inti kami. Dan Froso mendarat seperti selimut berbobot di kerumun cemas. Dia bicara kebijakan nol toleransi perilaku tidak etis. Dan ondo rasa desah kolektif lega saat narasi resmi perusahaan Snap kembali tempat. Dia bicara keselamatan dan kesejahteraan karyawan prioritas tertinggi. Dia reset brand, lakukan aksi higiene institusi publik, dan lakukan tanpa celo. Dari tempat saya di belakang auditorium, saya pantau pertunjukan bukan dengan sinis, tapi kagum detajet ke efisiensi mesin. Ini yang korporasi lakukan. Serap guncangan, keluarkan benda asing, dan perkuat struktur sendiri. Pak Budi bukti kode, file korup. Saya hanya tulis script antivirus. Sistem kini purgi dia, dan Joe narasikan log proses waktu nyoto. Saat selesai, dia pandang lautan wajah, ekspresi keseriusan tenang, dan seluruh ruangan bangkit berdiri gelombang tepuk tangan katarsis berkelanjutan. Mereka tak hanya tepuk jauh,
Mereka tepuk pemulihan orde, ilusi nyaman dunia lagi masuk akal. Tepuk tangan mulai redo, dan Cho isyarat wakil presiden senior gabung di panggung. Town hall transisi ke sesi ke depan, tapi di sayap, tepat sisi panggung, memori otot korporat aktif. Asisten produksi muda, headset dan clipboard di tangan, gerak autopilot efisien. Dia punya tugas, item baris checklist acara. Terima kasih, isyarat untuk penutup. Dia ambil buket bunga prarangkai besar dari meja samping. Yang ini campuran cerah bunga matahari dan iris biru maksud proyeksikan optimisme dan masa depan cerah. Dan taruh di podium kecil tepi panggung, siap upacara penutup. Gerakan otomatis tak pikir seperti kursor berkedip. Tak odo yang lain perhatikan. Fokus di dua eksekutif tengah panggung. Tapi saya lihat bunga, kertas perak, pito. Saya lihat simbol tunggu bagiannya di drama. Dan saya rasa gelombang akhir kejelasan mendadak. Pekerjaan belum selesai. Saya mulai jalan. Saya gerak dari bayang sepanjang dinding belakang. Langkah sunyi tapi disengaja. Saya jalan lorong samping. Figur gelap tunggal gerak lawan arus kerumun duduk. Beberapa orang berbalik pandang, ekspresi penasaran. Mereka kenal saya. Riak kesadaran kecil sunyi sebar di sekitar saya saat saya gerak. Saat saya sampai depan auditorium, kantong diam terbentuk di belakang saya. Saya tak jalan ke tangga utama menuju tengah panggung. Saya jalan tangga kecil diskret di tepi paling, yang dipakai kru teknis. Saya naik, kehadiran anomali sunyi di acara skrip ketat. Saya kini di panggung, tapi di sayap, jauh dari lampu utama, hantu di mesin. Asisten produksi lihat saya, matanya melebar bingung. Dia mulai koto sesuatu, tapi koto mati di bibir. Saya sampai podium. Saya pandang bawah buket. Indah. Objek sentimen korporat dirajut profesional. Bunga matahari untuk kesetiaan. Iris untuk kebijaksanaan. Kebohongan sempurna tak bermakna dibungkus kertas perak. Saya angkat. Celopane bergeretak. Suara sejenak satu-satunya suara dunia. Saya pegang satu detak. Rasa bobotnya. Lalu saya balik punggung ke panggung dan audiens. Beberapa kaki jauh pin besar hitam catering dipakai buang botol air dan program acara. Saya lempar buket ke dalam. Mendarat dengan tut lembut teredam dan keretak kertas akhir keras. Tak odo gerakan grand, tak lempar marah. Tindak deklaratif sederhana, tindak pembuangan. Sorot spotlight liar diposisikan ulang operator ayun lewat panggung dan tangkap saya dalam sorotnya sepersekian detik. Sorot momen shot buket akhir. Bunga setengah telan kegelapan pin. Tangan saya masih di udara dari lepas dan wajah tenang, sereno, tak terbocor. Cahaya lewat dan saya dibayang lagi. Saat saya berbalik jalan pergi, moto saya scan ruangan dan temukan Pak Lukman Siregar. Dia berdiri dekat dinding seberang, pantau saya. Dia lihat semuanya. Dia paham. Di tengah 1.000 orang, moto kami bertemu. Dia beri angguk tunggal pelan. Bukan terima kasih atau selamat. Angguk pengakuan dari satu analis sistem ke yang lain. Masalah diidentifikasi. Solusi diimplementasikan. Proses selesai. Saya angguk balik. Podo saat somo, di lantai dasar menara, pintu kaca besar lobi utama geser buka. Dua petugas keamanan seragam antar Pak Budi Santoso keluar ke plaza. Dia pria beronggo. Kesombongan dan arogansi dicabut, tinggal cangkang abu-abu kosong. Dia tak pandang belakang. Pintu geser tutup di belakangnya dengan desis pneumatik sunyi. Segel dia keluar di permukaan cermin mereka. Langit atas Jakarta, kini dicuci bersih hujan dan mulai pecah dengan matahari siang, tercermin sempurna. Saya jalan keluar panggung dan keluar auditorium, suara Cho memudar di belakang.
Saya tak berhenti sampai di luar, berdiri di Plaza Somo yang Pak Budi baru diusir. Udara sejuk bersih. Saya tarik napas dalam. Saya keluarkan ponsel, jempol melayang layar gelap. Saya buka kunci, jari gerak dengan ringan aneh baru. Saya buka pesan kosong baru. Saya ketik 2 kata, yang mulai segalanya. Senyum dari rumah. Saya baca sekali, frasa yang pernah perisai, kebohongan topeng. Kini pernyataan fakta. Saya tersenyum dan akhirnya di rumah. Saya matikan layar hitam.